selama masih ada overhang kayak gitu, menurut gua Indomarket itu bisa masih benefit dengan catatan government-nya memang harus berani spend dia punya saham Yap, Indonesia government. Jadi pada waktu dia misalnya di spend, kita punya GDP itu bisa ada booster. Karena kalau itu nggak di spend, bro, foreign inflow yang sudah masuk di Indo ini kan kurang lebih yap, 13-14 yap, T ya bro ya, year to date ya. Itu mereka benar, gampang benar, outflow bro. benar. Sedangkan pada waktu mereka masuk aja JCI-nya cuma segini. Kenapa? Karena Out, domestiknya, retailnya benar. itu nggak kuat Retailnya liquidity-nya. Out. out, balik Itu ke gantian real gitu sektor kan. sekarang malah. Betul. Oh, oke, Betul. Jadi itunya aja itu yang menurut gua harus dijaga. Jadi menurut gua gini, yang tricky itu menurut gua gini. Umumnya pada waktu debt ceiling ini deal, bro. Misalnya debt ceiling deal, benar cut spending ya. Itu menurut gua biasanya in short term ya malah ada knee jerk reaction di market. Marketnya saya turun jebret. Kenapa? Alasannya simple. Pada waktu isu kemana ada debt ceiling, kenapa US equity-nya bisa rally gitu kan? Karena ada liquidity yang di flush out. Karena ibaratnya kayak tadi itu pemerintah di sana pakai liquidity-nya untuk ngepump. Kan mereka juga yap, yap, punya sal kan, mereka punya cadangan kan. Cadangannya dipakai. yap, Makanya yap. liquidity-nya masih bagus loh. Jadi ekonomi US oke, naik. Tapi pada waktu udah deal something top deal, langsung liquidity-nya Benar, gerai begitu lagi. deal mereka back to reality bahwa mereka benar-benar harus bikin ini terbatas gitu kan. Nggak nggak bisa pakai nafas terakhir. Betul. Nah, itu pada waktu mereka ada liquidity kena suck ke sistem atas gitu ya. Oke, Pasti marketnya turun, sampai turun sampai nunggu berapa. Jadi biar teman-teman kebayang ini ya. Jadi supaya kalian manage your timing aja. Turun, kemudian sampai misalnya, oh ini ya turunnya masih nggak enak gitu. Sampai ada clarity, oke, ada justification, recession, pivot. Habis pivot, ini udah tanda-tanda nih. Apalagi berarti tambah lagi ya, ya, ekonominya, QE gitu kan. Ada lagi QE, benar, benar. boom, Karena tambah lagi. sambil nunggu debt ceiling-nya yang udah dinaikkan, sambil nunggu transmisi uang baru turun ke bawah sebagai QE, ya itu masa nggak enaknya di situ ya. Kasarannya kayak gitulah. Ha-ha. Iya, itu nunggu ada Transmisi lah, waktu jeda yang transmisi nggak dari enak gitu. ketika duitnya di-approve sampai Iya, duitnya cair ke bawah lah. Jadi QE beneran gitu kan. Ha-ha. betul. Nah, tapi kalau waktu itu QE tapi selain inflation-nya belum turun ya itu menarik gitu bisa kayak kapan hari gue bilang itu bentuk inflation-nya tuh kita bisa ada second wave inflation. Ya, QE di saat inflasi di atas itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Nah, Iya, kalau kita reflect ke Indonesia, berarti Indonesia yang tadi Bu Herman bilang, faktor utama adalah SAL. Orang udah lihat Indonesia menarik, orang lihat Indonesia ini sustainable growth, Amerika rawan the rating, apapun nanti hasilnya dari debt ceiling, katakanlah debt ceilingnya oke pun, Amerika bakal ada shock, dan kemungkinan itu juga menjadi trigger inflow ke Indonesia ya Bu ya, waktu Amerika shock, itu bisa jadi. Nah, hmm. kalau Indonesia ini kuncinya salnya juga nggak bisa dipakai dengan benar, mereka terlalu punya duit ini buffernya terlalu gede, nggak efisien dalam pakai duit, ya mungkin bagi para bule itu mikir, ya ngapain nih orang nih, dimasukin juga mereka nggak dipakai buat kerja duitnya gitu ya. Jadi ya Iya. Soalnya mereka kan looking for benar, looking benar, for benar. growth gitu kan. Jadi ya, kalau di sini nggak ada growth ya udah gue mendingan ke Benar, benar, Vietnam benar, aja gitu benar, kan. benar. Karena kita punya musuh ketat ya. Vietnam, Kamboja ya saat ini ya. Iya, sekarang itu kalau gue belajar ini ya, ASEAN itu makin terpilah-pilah dengan jelas gitu loh. Eh, Katakanlah misalnya mereka lihat, oke, gue mau invest yang berhubungan dengan industrial atau manufacturing yang lebih maju gitu misalnya.
Udah jelas, Ya, clear ya. winner-nya Vietnam. Gitu kan. Tapi kalau karena kapan hari gue gue sempat ke Vietnam trip gitu ya, coba pelajarin ekonominya sana, gue liatin ketemu beberapa sana. Mereka ada dua winner, mereka menang di industrial sama mereka menang Oke, di IT gitu. IT-nya sana itu oke. jauh lebih jago. Mereka itu banyak talent IT coder gitu itu jago karena mereka Vietnam itu ternyata supply banyak services ke Jepang, US, Europe itu banyak dia. Nama company apa ya? Gue lupa ya. Tapi itu gue sempat ketemu company sih lumayan. Itu yang pada waktu Vietnam turun stok itu doang yang dia perform IT solution. Nah, kalau di Indonesia cuma Yes. menang dari sisi banking, ya kan? Yang paling liquid banking doang. Sedangkan yang lainnya Too small. cenderung nggak ada liquidity. Nah ini juga memang penentuan too small. Dan memang ya penentuan nanti di bulan Juni ini kan mulai gradually Yap. dibuka ya ARB kita ya. Jadi ya itu mungkin bisa membantu secara liquidity. Cuma ya kalau itu bisa ada kayak short term blip gitu kan. Tinggal dilihat biasanya lokalnya yang panik duluan, retail kayak gitu-gitu panik duluan. Kalau foreignnya kan Bisa itu kan nyuci lebih lebih cepat ya, happy Bu lah. ya? Kan betul. Kalau foreign sih lebih happy kalau ARB justru mereka itu kan Indonesia itu kenapa banyak sektor lainnya itu di rating kan karena ARB ARB yang kayak gituan orang jadi nggak Udah mau nggak jualan liquid, susah jadi udah mendingan gue nggak mainnya bank liquid, doang. ARB-nya Oh, dibatasin. Nah, kalau fund-fund asing masuknya triliunan, nyuci barangnya gimana gitu kan? Nggak bisa keluar-keluar gitu kan? Ya, itu betul. orang yang nggak sadar sih. Iya, Bahwa fund asing itu masuk uang puluhan ratusan miliar sampai triliunan. Kalau mereka masuk likuiditasnya nggak ada dan ARB-nya masih dibatasin, mereka kan ada ketakutan kan. Kan mereka membatasi juga inflow gitu kan. Jangan sampai masuk barang nggak bisa betul. keluar gitu kan. Itu yang gue perhatiin. Makanya akhirnya mereka cuma cuma mereka pilihnya kayak bank. Soalnya kenapa? Bank itu Masih dengan bisa ARB keluar. pun gue Benar, masih benar, bisa benar, transaksi benar. ratusan miliar. Nah, berarti Kalau sektor lainnya sekali ARB cuma 5 miliar, 10 bisa miliar. 20 hari baru barang bersih gitu kan. Nah, berarti dengan Makanya, kata lain, ketika ARB udah normal, ya ini liquidity mungkin bisa lebih merata nggak hanya di bank aja ya. ya memang. Justru kesempatan pada waktu ARB buka itu malah menurut gua bakal ada massive Benar. rotation di Banknya sektor malah lain di siap-siap luar bank. rating karena uang yang selama ini cari liquidity aja, sekarang Ya, udah merasa nyaman untuk masuk ke second liner yang mungkin liquidity-nya nggak segede bank, sekarang juga bisa nyuci barang dengan cepat gitu kan. Oke. ya. Nah, mungkin ini kok terakhir. Tadi udah terakhir, ini terakhir lagi. Kalau dari Ko Herman, salnya kira-kira lari kemana kok? Kalau ekspektasi Ko Herman. Udah pasti ini sih bro. Kalau gua ngeliat ya, kita gua taunya agak sensitif cuma kita touch a bit aja lah. Intinya ini kan kita lihat ya si Yap, our Pak D ini kan masih kingmaker lah ya. Jadi dia perlu blessing lah di tahun pemilu ini. Dan menurut gua itu harusnya BLT itu tetap harus jadi senjata utama yang cukup efektif lah ya, gitu kan. Kayak kemarin kejadian kita lihat sempat viral di Lampung gitu kan, jalan rusak bolong-bolong itu kan ada ya bagus lah cara dia mainnya di situ. Akhirnya 800 miliar digelontorkan untuk perbaikan di Lampung. Itu signal, udah signal. indirectly udah semacam kayak signal gitu loh, BLT gitu. Bahkan orang sana Benar, jadi benar, jadi benar. ekonomi jadi hidup lagi gitu loh. Ya, ya harus ujungnya harus BLT itu. Jadi karena ini kan Indonesia sekarang ini kan bisa dibilang kan ekonominya kan K-shape recovery kan. Benar, K-shape berarti kan kayak gini kan, yang atas semakin benar, kaya, yang benar. bawah semakin miskin gitu loh. Ya harus yang bawah ini yang harus mereka push untuk Oke, bantuan oke. Untuk langsung. menempel gap lah, supaya nggak semakin lebar. Iya, Berarti kalau kita ngomong BLT ya betul. retail, consumer, kita masih satu visi lah ya. Retail, consumer gitu kan kapan hari kan nggak tahu apa kadang BLT ini sempat gua kapan hari sempat ada rumor teman ngomong bener kayak gua nggak tahu gua belum cek sih
pemerintah bakal kasih kayak bantuan, bakal dibeli. Kalau Benar, dulu kan benar. beras kan udah biasa ya, beli beras, beli sembako udah beras. Ini bahkan mungkin sampai kayak beli ayam, telur sih pernah ya dulu ya. Gua lupa deh ayam itu pernah apa enggak. Terus intinya yang lebih lebih kebutuhan Ini proteinnya saya dengar kok. di lebih apa ya? Ini saya dengar. Dengar juga ya Itu lo. alasan kenapa Java, walaupun Itu kemarin yang memang benar. karena udah bottoming, kenapa kok poultry ini naik? Karena memang pemerintah mulai mengintervensi untuk nyelamatin ya titipan sponsor juga lah. Bisnisnya udah waktunya rebound aku. Hmm. Tapi ya di satu sisi Iya, ada yang nyerang nggak iya, suka kan, iya. inflasi lagi gitu kan. Ya, ya padahal kalau itu naik ya gue happy gitu. Iya, 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 iya. Nah, berarti tema secara keseluruhan masih oke lah ya. Ini masih intact lah ya. Kita masih result based dan kalau secara garis Iya, besar ya masih. retail dan consumer ini masih oke lah saya lihat. Flow-nya juga masih ke sana sih gue saya lihat. Hmm. Global flow kan juga ke arah consumer dan retail kan kalau kita ngomong global flow juga. Iya. Uh, Cuma memang kalau globally yang lebih perform terakhir-terakhir ini kan lebih ya, ke ya, Nasdaq ya. sih, Karena ada AI things lah. lebih ke Nasdaq. AI things lah. Ini Iya, salah satu yang outlier AI. lah. Yang di luar dari pemahaman kita Iya. orang-orang yang lama ini kan ternyata ada satu superstar baru nih. Ini kan AI kayak kita ngomong .com di tahun 95 ya, Pak ya. Pertama kali .com mulai keluar sebelum booming Iya. lah. Dan kayaknya Hmm. panjang gitu. Tapi ini emang AI ini memang gua lihat memang agak-agak scary ya Ini AI ini. banyak yang orang ngomong Scary. jual AI tapi padahal mereka cuma jual API bu. Cuma jual gate doang tapi ngomongnya AI company. Itu yang ngeri itu. Iya. Nah, tapi bro ya, waktu gua liatin materi, gua pelajarin materinya si Nvidia gitu ya. Wah, itu menarik loh, bro. Bahwa AI speed itu yang gue bilang scary kenapa? Jadi AI itu dulu Oke, kalau oke. proses mempelajari sesuatu itu butuh waktu katakanlah eh, Ya, ya, berapa ya, puluh ya. hari gitu ya. Jadi makanya ini yang dibilang Ya, ya, Moore's ya, ya. law itu is dead gitu. Kan tadinya Moore's law kan Benar. eksponensial setiap 2 tahun sekali. Ini kagak ada bro. Jadi AI itu sekarang kemampuan mereka mempelajari sesuatu itu hitungan hours Ya, sekarang. ya, Makin ya. lama makin cepat. Jadi dari di mana yang gua bisa kebayang itu kita itu udah mulai sampai tahap di mana AI kita itu udah sejago sampai mulai ada kebutuhan Ya, pembentukan ya, robot, ya, bro. ya. Betul, betul, betul. Betul, betul. Ngerti kan? Karena di luar itu yang menarik AI itu sampai bahkan bisa membantu bisnis orang yang punya mental problem yang Iya, iya, feel iya. Bisa lonely. sebagai psikiater dan psikolog. Ini ya, sebagai psikiater, sebagai teman lawan bicara Iya, gitu. iya. Jadi ada karena waktu during COVID ini orang kena mental mental Iya, problem iya, kan. betul. Itu aja khusus untuk Ya, jadi memang feel lonely itu aja bisa 8 sampai 10 billion dollar bisnisnya. ya jadi scary dalam hal progres yang begitu cepat ya, Bu ya. Yang bisa men-shifting bisnis Iya, dan bisa manusianya belum men-shifting siap. bisnis apapun dengan cepat nih. Ini jadi kita juga harus aware juga nih di pasar equity gitu kan. Bahkan bakal banyak kompetitor-kompetitor Hmm. baru yang mungkin out of nowhere gitu kan, yang akan ngerokotin uh, Yes. the winner yang ada saat ini gitu kan. Kalau the winnernya nggak aware gitu kan.